kita tahu sama-sama bahwa ada kelompok orang tertentu yang mereka pengen banget bikin seakan-akan agama mereka benar dengan menyalah-nyalahkan ajaran Kristen yang katanya ajaran Paulus ya. Kita dengarkan cuplikannya. Jadi penebusan dosa, konsep penebusan dosa itu batal karena ini hanyalah tulisan Paulus, bukan firman Tuhan. Di dalam Bible pun tidak pernah dinyatakan bahwa bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang inti. Ketika di Perjanjian Baru, ya jadi itu tadi Oma Irena ya, tadi yang awal tuh Ipung, ini Oma Irena, ini Dondi ya. ada orang yang mengaku rasul, Paulus, mengatakan bahwa hukum Taurat yang di sini itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi mereka ini membuat sebuah framing bahwa Kristen itu agama bikinan Paulus dan itu udah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mereaction video dari Andre Tunggal, yang mana di sini Andre Tunggal ini sedianya akan mereaction video dari Guru Gembul. Dan inti yang akan dibahas oleh Pendeta Andre Tunggal ini akan mereaction statement dari para mu'alaf yang menyatakan bahwa ternyata ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, kita akan tampilkan nanti data-datanya, tetapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video dari Andre Tunggal. Saya mengantisipasi ada kemudian orang-orang yang kemudian merasa mendapat dukungan gitu ya dari statement Guru Gembul ketika dia bilang ajaran Paulus berlawanan dengan ajaran Kristen. Nah teman-teman, di awal Andre Tunggal ini mengatakan pendapat dari Guru Gembul yang mengatakan bahwa ajaran Paulus berlawanan dengan ajaran Kristen. Tetapi perlu kita luruskan sedikit ya, ternyata memang ajaran Kristen itu adalah selaras dengan ajaran Paulus, dan justru ajaran Paulus itulah yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, seperti orang-orang yang kita tahu sama-sama bahwa ada kelompok orang tertentu yang mereka pengen banget bikin seakan-akan agama mereka benar dengan menyalah-nyalahkan ajaran Kristen yang katanya ajaran Paulus ya. Kita dengarkan cuplikannya. Jadi penebusan dosa, konsep penebusan dosa itu batal karena ini hanyalah tulisan Paulus, bukan firman Tuhan. Di dalam Bible pun tidak pernah dinyatakan bahwa bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang inti. Ketika di Perjanjian Baru, ya jadi itu tadi Oma Irena ya, tadi yang awal tuh Ipung, ini Oma Irena, ini Dondi ya. ada orang yang mengaku rasul, Paulus, mengatakan bahwa hukum Taurat yang di sini itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Andre Tunggal mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang menyalah-nyalahkan ajaran Kristen untuk membenarkan agamanya. Tetapi kita luruskan kembali framing yang ditebar oleh Andre Tunggal ya. Para mu'alaf tersebut mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya dengan ajaran Yesus yang ternyata telah dikhianati oleh Paulus. Intinya ajaran Paulus yang diamalkan oleh umat Kristen sekarang ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu adalah fakta Alkitabiah, teman-teman. Jadi mereka ini membuat sebuah framing bahwa Kristen itu agama bikinan Paulus dan itu udah biasa. Jadi kelompok-kelompok seperti ini saya merasa akan sangat senang sekali ketika ada Guru Gembul yang bilang Paulus itu ajarannya berlawanan dengan ajaran Kristen ya. Paulus itu ajarannya berlawanan dengan ajaran Kristen ya. Andre Tunggal mengatakan bahwa Guru Gembul mengatakan Paulus itu ajarannya bertentangan dengan ajaran Kristen. Nah, itu adalah pendapat dari Guru Gembul, tetapi realita yang dibongkar oleh para mu'alaf tersebut justru sebaliknya. Ajaran Kristen yang sekarang ini justru mengamalkan apa yang diajarkan oleh Paulus dan mengingkari dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, terutama anarkis. Nah, jadi saran saya kepada anda ini termasuk Viro tadi tuh ya,
yang kemudian mengatakan ajaran Yesus beda sama ajaran Paulus Dre. Mana tuh Viro tuh ya? Ya wes kelewat ya, tadi di awal teman-teman udah bisa lihat ya. Jadi ajaran Viro lagi. Jadi teman-teman seperti Viro ini termakan dengan isu-isu yang diucapkan oleh Dondi, Kainama, Ipung Atria, ya itulah ustadz-ustadz yang suka mencari-cari kesalahan Kristen. Jadi usul saya, coba pahami dulu begitu ya. Pahami dulu, jangan kegirangan seakan-akan karena Anda dapat dukungan supporter ya. Jadi saran saya adalah buanglah kebiasaan sotoy itu ya. Jadi sotoy itu harus dibuang. Yang bisa saya tangkap di sini, berkali-kali Andre Tunggal ini blunder teman-teman ya, dengan mengatakan bahwa para mu'alaf tersebut menebar framing. Tetapi realitanya justru Andre Tunggal yang menebar framing ya, mengatakan bahwa para mu'alaf itu adalah mencari-cari kesalahan agama lain. Tetapi dia sendiri, Andre Tunggal sendiri ini tidak berkaca diri, tidak introspeksi diri. Dari kalangan mereka, saudara seiman dari Andre Tunggal ini yang notabene adalah murtadin, nah itulah yang pekerjaannya adalah selalu mencari-cari kesalahan agama Islam, mencari-cari kesalahan Al-Quran dan lain sebagainya. Satu misal, murtadin Saifuddin Ibrahim, yang sehari-harinya si Saifuddin Ibrahim ini selalu menjelek-jelekkan agama Islam, menistakan agama Islam, mencatut ayat Al-Quran untuk dipelintir-pelintirnya. Nah, seharusnya framing daripada Andre Tunggal itu lebih tepat ditujukan kepada Saifuddin Ibrahim. Teman-teman, saatnya kita tampilkan data Alkitabiah ya. Menurut Bible kepunyaan Andre Tunggal sendiri, bukti bahwa memang ternyata ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran Paulus. Perbedaan prinsip-prinsip ajaran pokok Yesus versus ajaran Paulus. Yang pertama, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan dan sekali-kali tidak pernah minta disembah, apalagi dituhankan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 15 nomor 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Selanjutnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3 dan di Yohanes 11 nomor 42. Dan masih banyak lagi ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus itu ngaku hanyalah seorang utusan, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, yang mana menurut Paulus Yesus itu adalah Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ada lagi di dalam Roma 10 nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tertulis di dalam Roma 10 nomor 9. Nah teman-teman, dari prinsip ketuhanan saja ya, konsep yang sangat mendasar bagi kekristenan, ternyata ajaran Yesus yang ngaku hanyalah seorang utusan telah diingkari dan dibelokkan oleh Paulus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Paulus telah menanamkan doktrin bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka seseorang akan diselamatkan. Dalam ajaran Paulus yang kemudian dikenal sebagai ajaran Kristen, Yesus lebih ditonjolkan sebagai Tuhan daripada Bapa atau Allah. Jadi bandingkan dengan pernyataan Yesus sendiri yang lebih menonjolkan Bapa atau Allah, itulah Tuhan yang Maha Esa.
Dan poin yang kedua, ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Ada tertulis di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 20. Hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh umatnya, sementara sangat kontradiktif dengan ajaran Paulus yang justru mengajak umat Kristen untuk mengutuk hukum Taurat. Paulus mengajak pengikut Yesus untuk mengutuk dan meninggalkan hukum Taurat. Ada tertulis di dalam Galatia 2 nomor 16, ada lagi di dalam Galatia 3 nomor 24 dan 25, Galatia 5 nomor 4, Roma 3 nomor 27 dan 28, dan Efesus 2 nomor 15. Nah, sangat jelas sekali dari 2 poin itu saja sudah sangat jelas sekali bahwa ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Paulus. Dan ironisnya, umat Kristen yang sekarang ini termasuk Andri Tunggal lebih mengamalkan ajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.